Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersbun Arif dari Forum News Network. Senang sekali kembali bisa menjumpai Anda semua. Kontroversi Miftah Maulana Habibur Rahman alias Miftain Anam, itu nama yang diberikan orang tuanya. Atau kalau netizen itu menyebutnya dengan Taim gitu ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin Taim dari jadi Taim gitu ya. Ini masih terus berlanjut, kendati dia sudah minta maaf kepada seorang pedagang asongan penjual es teh yang dia hina, dan bahkan kemudian dia mengundurkan diri sebagai utusan khusus presiden. Sekarang ini yang disoal adalah klaimnya sebagai keturunan ke-9 dari Kiai Muhammad Ageng Besari, ini asal seorang kiai besar asal Ponorogo, sehingga dengan begitu dia itu layak menyandang panggilan Gus ya. Kalau saya sejak kemarin memang tidak, beberapa hari sebelumnya sudah tidak menggunakan nama Gus lagi, karena satu diprotes oleh para netizen, para viewer di Headsbun Point. Yang kedua, memang di media itu harusnya berlaku prinsip egaliter ya. Jadi tidak pakai gelaran-gelaran yang bersifat feodal gitu ya. Nah, makanya saya menyebutnya Miftah saja. Ini jangan sampai tersinggung nih Anda pendukung Pak Miftah. Ini media harusnya memang nyebutnya seperti itu ya. Karena Pak Jokowi pun disebutnya Jokowi begitu saja ya. Atau Presiden Jokowi pada waktu masih jadi presiden. Begitu juga dengan Pak Prabowo. Biasa orang menyebutnya Prabowo atau Presiden Prabowo. Nah, sekarang ini terungkap bahwa nama Miftah termasuk bapaknya itu tidak tercantum dalam silsilah keturunan Kiai Muhammad Hasan Besari, itu tepat namanya ya, atau yang sering juga dipanggil dengan panggilan pendek Kiai Ageng Besari saja. Justru, nah ini yang bikin ramai juga ya di kalangan netizen, yang masih punya garis keturunan Kiai Ageng Besari itu adalah penyanyi Maya Estianty. Ini adalah mantan istri dari penyanyi juga, komposer lagu yang sangat terkenal, Dani Ahmad. Dan kemudian netizen tuh banding-bandingkan, lah ini Maya Estianty yang punya garis langsung, keturunan langsung aja nggak ngaku-ngaku gitu ya. Harusnya kalau dia memang keturunan langsung itu kan, kalau laki-lakinya dijuluki sebagai, dipanggilannya Gus, sementara yang perempuan itu panggilannya Ning gitu ya. Mana Ning Maya gitu. Tapi ini berlaku, ini kan panggilan ini sebenarnya hanya berlaku di lingkungan internal pesantren, bukan kemudian terus dibawa ke ranah politik, masuk ke dunia media dan sebagainya ya. Gus Miftah dalam silsilah tidak ada. Saya mengharapkan kalau memang dari Kiai Ageng Muhammad Ilyas, ini katanya keturunan yang kedua dari Kiai Ageng Muhammad Ilyas, garis keturunannya, itu dari istri berapa, nanti akan ketemu. Saya cek, kok nggak ada, masih merasa ada keraguan. Itu kata Raden Kunto Pramono, keturunan ke-8 Kiai Hasan Besari, kepada wartawan itu hari Sabtu kemarin, tanggal 7 Desember 2024. Soal pengakuan bahwa Miftah itu masih keturunan seorang kiai besar asal Ponorogo, itu kan sudah cukup lama ya dipersoalkan, dan ini sesungguhnya juga pernah dipertanyakan oleh wartawan itu Pak kepada Raden Kunto juga, itu pada tepatnya pada bulan Februari tahun 2022. Nah, pada waktu itu Raden Kunto ini kelihatannya dia menolak dia tidak mau berkomentar, tapi secara halus dia menyatakan bahwa tidak mempersoalkan ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan dari Ki Ageng Besari. Namun dia mengingatkan kalau dia memang mengaku sebagai keturunan dari Ki Ageng Besari, ya harus menjaga nama baik lah, dan menunjukkan dia memang pantas mengklaim Kiai besar itu. Namanya keturunan Kiai ya pasti tindak tanduknya, ucapannya, gaya hidupnya dan sebagainya ya harus mencerminkan dia putra seorang Kiai gitu. Nah, kata Raden Kunto begini, tapi tunjukkan jati diri sesuai trah Ki Ageng Muhammad Besari, apapun dari tutur kata, katanya. Sesuaikan ya, jangan cuma ngaku-ngaku, menipu diri sendiri, kata Raden Kunto. Itu pada waktu itu dia belum sejelas sekarang menjelaskannya kepada media. Atribut bahwa Miftah itu merupakan keturunan ke-9 dari Kiai Besari itu kalau kita lihat juga ada pada bio-nya di Wikipedia itu.
sebelum ribut-ribut kasusnya dengan pedagang es asal Magelang yakni Sun Haji ya. Pada waktu itu ketika kasusnya ini meledak, bukan pada waktu itu ya, beberapa hari yang lalu lah gitu ya. Dan bio-nya itu, bio di Wikipedia-nya itu sempat diubah oleh netizen dan disebut sebagai Gus Es Teh. Namun masih tertulis dengan jelas di situ disebut utusan khusus Presiden dan keturunan 9 dari Kiai Muhammad Ageng Besari, pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo. Namun kalau Anda sekarang longok lagi bionya di Wikipedia itu sudah berubah. Ini yang berubah itu utusan khusus presidennya disebut sebagai mantan gitu. Dan kemudian soal keturunan kesembilannya itu kalimat keturunan kesembilannya sudah nggak ada lagi. Di situ tertulis ini adalah versi stabil terperiksa pada tanggal 9 Desember 2024. Berarti hari ini ya. Miftah Maulana Habibur Rahman lahir 5 Agustus 1981 atau lebih dikenal sebagai Gus Miftah adalah seorang mubaligh dan pimpinan pondok pesantren Ora Aji Sleman. Ia merupakan mantan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan yang mengundurkan diri setelah umpatannya ke pedagang es teh menuai kecaman publik. Di situ ada informasi pribadi, lahirnya di mana tadi sudah saya sebutkan, di tempatnya di Adiluhur, Jabung, Lampung Timur. Yang kemarin saya sebut namanya Adirejo dulunya, kalau nggak salah namanya Adirejo ini. Kemudian pasangannya Ning Astuti. Ada Ningnya ya. Anak 2 orang nggak disebutkan. Denominasi Sunni, alma mater Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, pekerjaan ulama Ustadz. Kemudian disebutkan juga Miftah pernah kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tetapi tidak selesai. Waktu kuliah dia aktif di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMII yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Pada tahun 2023 dia merampungkan kuliah S1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung Semarang. Ini baru tahun lalu ya. Hebat juga ini ya, di tengah kesibukannya yang luar biasa begitu, dia masih bisa menyelesaikan pendidikannya. Sebagai ustadz, dia berdakwah di kaum marginal, namanya mulai dikenal ketika video dirinya saat memberikan pengajian di satu klub malam di Bali viral. Nah, ini bagian nasab nih yang penting nih. Ayahnya bernama M. Murodi bin M. Boniran. Ia merupakan keturunan Kiai Muhammad Ageng Besari, pendiri pesantren Tegal Sari di Ponorogo. Tadi perhatikan ya, keturunan ke-9-nya sudah nggak ada gitu. Pokoknya dia keturunan. Nah, keturunan keberapa ini? Yang kan sebenarnya sulit dilacak kalau kemudian nggak ada keturunan keberapanya. Siapa nih M. Murodi ini? Kalau Miftah ngaku dia keturunan ke-9, berarti bapaknya keturunan ke-8. Dan sama dong dengan levelnya dengan Raden Kunto tadi yang juga keturunan ke-8. Tapi kan kalau Raden Kunto ini jelas karena dia sekarang jadi kuncennya lah gitu. Jadi di masjid peninggalan Kiai Ageng Besari ini. Wartawan curiga itu karena adik kandung Miftah itu kan namanya Miftahul Khairon, mengaku bahwa bapaknya itu adalah seorang petani asal desa Adiluhur, Jabung, Lampung Timur gitu, dan ibunya adalah seorang pedagang di pasar. Nah, saya juga sempat membaca ini ketika Murodi ditanya oleh wartawan, nama anaknya itu aslinya katanya adalah Miftain Anam, dan nama Miftah Maulana Habibur Rahman konon itu pemberian Gus Dur. Ini yang benar ya, apakah benar atau tidak, atau sama dengan kayak klaimnya sebagai Gus tadi, anak keturunan Kiai tadi juga dipertanyakan. Dan Murodi ini sehari-harinya selain bertani ya, dia sering jadi imam lah kalau di kampung itu apa ya, selain masjid ada di Langgar gitu dekat rumahnya gitu. Status Murodi sebagai pria asal Ponorogo, Jawa Timur itu memang benar. Guru ngaji Murodi, yakni Kiai Samsudin, membenarkan bahwa Murodi itu pernah berguru di Ponpes Tegal Sari. Dulu Murodi, kata dia, juga berguru di sini, sering ke rumah saya, sebelum akhirnya transmigrasi ke Sumatera. Apakah Murodi, ayah Miftah ini keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari? Kiai Samsudin menegaskan tidak mengetahui pasti. Namun yang jelas Murodi berasal dari Dukuh Bantengan, Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis. Masalahnya saya tidak tahu di Bantengan ada keturunan Kiai Ageng atau tidak. Saya juga tidak tahu, kata Samsudin kepada wartawan kemarin juga di Sabtu itu. Nah, balik lagi ke Raden Kunto Pramono. Ini generasi ke-8 dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Itu dia justru meragukan pengakuan Miftah. Kayak lantaran kata dia telah mengecek di buku nasab tidak ditemukan nama Miftah dalam urutan garis keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari. Gus Miftah dalam silsilah tidak ada. Saya mengharapkan kalau memang dari Kiai Ageng Muhammad Ilyas, yang ngakunya tadinya keturunan dari Kiai Ilyas, ini keturunan kedua ya, dari istri ke bapak. Nanti kan biasalah dulu Kiai-Kiai kan istrinya cukup banyak gitu. Nanti akan ketemu, kata Raden Kunto. Saya cek, kok nggak ada, masih merasa ada keraguan, kata dia.
Aslinya dari beliaunya sendiri, maksudnya Miftah itu memang orang tuanya dari Dukuh Bantengan, Desa Mojorojo, Kecamatan Jete. Saya cek, saya ingin tahu seperti apa kebenarannya kalau memang dari Kiai Ageng Ilyas, dari istri keberapa, nambah Kunto. Kunto nggak mau berkomentar ketika ditanya soal permasalahan yang dihadapi oleh Miftah. Menurut dia itu bukan ranahnya untuk berkomentar, namun terkait penanggungan keturunan, nah itu dia berharap ada kejelasan. Nah, bagian ini yang menarik nih, karena Kunto kemudian menyatakan bahwa kalau HOS Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto memang masih keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari, karena ada bukti valid. Nah, kalau Miftah keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari, mohon ditunjukkan secara valid. Kalau memang iya, saya ikut bangga sebagai zuriahnya, sebagai zuriah ini keturunan dari Tegal Sari, kata Kunto. Nah, ketika disinggung nama pahlawan nasional Haji Umar Said Cokro Aminoto, inilah kemudian membuat media dan netizen itu mengait-kaitkan dengan nama Maya Estianty. Maya Estianty namanya yang benar ya. Sebab Maya Estianty itu adalah cicit dari Haji Umar Said Cokro Aminoto dari pihak ibunya. Dan Haji Umar Said Cokro Aminoto yang pernah jadi guru dan induk semang Bung Karno, ketika dia sekolah di Surabaya itu punya seorang putri yang bernama Utari. Utari inilah yang kelak itu menjadi istri pertama Bung Karno. Namun pernikahan keduanya itu tidak punya anak. Bung Karno itu kan kita tahu dari sejarahnya, kemudian kepincut dengan istri induk semangnya ketika dia kuliah di Bandung, yakni Ibu Inggit Ganarsih. Ya, kemudian ketika pembuangan di ND itu kan Ibu Inggit Ganarsi ini yang menemani Bung Karno. Dan Utari kemudian bercerai dengan Bung Karno dan menikah lagi. Salah satu putrinya adalah ibunya Maya Estianty. Jadi ini yang putrinya Maya ya kalau gitu ya. Kalau yang putrinya berarti kan harusnya apa ya? Ini harusnya buyut ya, bukan cicit ya. Nah, oke, nah, tapi masih mesti dibikin clear lagi ya. Jadi kalau memang mau mengaku-ngaku dan pakai gelar keturunan Kiai Ageng Besari, ya Maya Estianty ini lebih berhak. Yang saya tadi sebut biasanya kalau anaknya Kiai yang perempuan, keturunan Kiai yang perempuan itu dipanggilnya Ning gitu ya, yang laki-laki Gus, yang di perempuan dipanggil Ning. Tapi sejauh ini Maya itu ya nggak pernah lah ngaku-ngaku dia, apalagi memakai gelar Ning begitu ya. Karena menurut Maya menyandang nama besar HOS Cokro Aminoto itu sangat berat, dan dia katanya sering diingatkan kalau udah mulai aneh-aneh kelakuannya itu, dia mulai diingatkan oleh ibunya untuk menjaga nama baik dan kehormatan dari Haji Umar Said Cokro Aminoto, seorang pahlawan nasional yang sangat dihormati dan dianggap sebagai guru bangsa ini, karena banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang menjadi muridnya dan salah satunya adalah Bung Karno. Dan Maya pada waktu itu menjelaskan dia nggak benar kalau dia keturunan dari Bung Karno, karena ya neneknya ketika menikah dengan Bung Karno itu tidak punya anak dan kemudian menikah lagi, baru kemudian ibunya lah yang jadi putri dari Utari ini. Soal status Miftah sebagai Gus itu sebelumnya itu dibela, didukung oleh Ketua PBNU Kiai Fahrur Rozi. Fahrur yang juga jadi Ketua Ikatan Gus-Gus Indonesia. Wah, ini apa singkatannya ya? IGGI. Dia membenarkan bahwa Miftah adalah keturunan ke-9 dari Kiai Ageng Besari dari Ponorogo. Lah kalau sekarang pewaris langsung dan yang mereka punya catatan lengkap silsilah Kiai Ageng Muhammad Hasan Besari, asal pesantren Tegasari Ponorogo itu tidak menemukan nama bapaknya dan juga tidak menemukan nama Miftah di dalam daftar tersebut, apakah gelar atau panggilan Gus itu akan tetap dipertahankan? Kalau dia kan yang dia punya pesantren yang mungkin pantasnya dipanggil Kiai gitu, bukan Gus ya. Atau seperti halnya statusnya yang statusnya dia sebagai utusan khusus yang mundur, kalau begitu dengan tidak ada tidak benar ada nasabnya atau silsilahnya itu berujung pada Kiai Muhammad Hasan Besari, ya harusnya Miftah ini mengundurkan diri juga dong sebagai Gus gitu ya, atau ya bisa dicopot dong gelarnya sebagai Gus gitu. Jadi ribet banget ini ya. Saya jadi teringat sebuah nasihat sahabat sahabat Rasul, atau ini banyak juga yang menyebutnya ini sebenarnya kata-kata mutiara dari pepatah Arab gitu, yang sering disebut bahwa ini adalah karya Syekh Mustafa Al-Gulayani, ini ulama Lebanon. Tapi ada juga yang menyebutnya bahwa oh ini adalah nasihat dari sahabat Nabi yang sekaligus sepupunya Ali bin Abi Thalib. Tapi mana yang benar saya kira mungkin nggak terlalu penting karena bukan hadis ya gitu. Tapi kata-katanya ini sebagai kata-kata mutiara itu sangat sangat bagus dan bisa menjadi
pegangan kita bahwa sesungguhnya pemuda itu ialah yang berani berkata inilah diriku, bukanlah pemuda yang berkata inilah ayahku. Ya saya kira begitu ya, karena sebenarnya tanpa menyebut-nyebut keturunan Hasan Basri, kalau sekarang ini kan dia namanya juga cukup populer gitu, dia punya pesantren sendiri, ya nggak apa-apa sebut cukup Kiai Dayat Miftah gitu. Dan tentu saja kalau dengan menyandang gelar Kiai itu ya ucapannya, kemudian tindak tanduknya itu harus dijaga sehingga nggak terjadi seperti sekarang, dan dampaknya ini sangat serius sampai harus mengundurkan diri sebagai utusan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Saya Hersy Bunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.